Yang menyedihkan itu kalau kita mendengar kata tempe di Indonesia, selalu asosiasinya negatif. Mental tempe. Alah, makan tempe mana bisa kuat. Nah, sementara di Eropa, itu tempe menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan di beberapa restoran yang saya samperin, itu ada sebuah tambahan add superfood, salah satunya tempe. Jadi kalau ada menu, ada tulisan add superfood. Nah, superfoodnya itu salah satunya tempe. Luar biasa sekali. Di sini sangat dihargai. Sebagai seorang vegetarian dan kemudian menjadi vegan sejak lebih dari 33 tahun lalu, saya kemana-mana nyarinya memang tahu dan tempe. Selain rasanya udah cocok dengan lidah saya itu juga ingin mendapatkan protein yang tinggi. Nah, ternyata tahu dan tempe di sini proteinnya luar biasa, terutama tahu yang selama ini kalau di Indonesia itu proteinnya kurang. Sementara di sini tahunya itu kenyalnya keras gitu ya, dan rasanya enak banget. Saya berharap di Indonesia juga melakukan hal ini. Kalau di Indonesia kan tahu kopong, tahu itu cenderung seperti apa, kalau orang Jawa bilang tuh gudir gitu ya, atau apa, terlalu lembut begitu ya. Sementara di sini itu keras banget, dan proteinnya saya lihat itu 19 gram per 100 gram. Tempe juga seperti itu. Dan yang menarik adalah bahwa mereka punya variasi yang sangat-sangat banyak jenisnya. Tahu itu campur spinach, ada yang pakai olive, pakai bumbu-bumbu macam-macam, bumbunya itu nggak karuan banyaknya. Begitu pula tempe. Nah, tempe selama ini di otak kita adalah tempe yang dari kacang kedelai. Dan seringkali kan orang mengaitkan kacang kedelai dengan GMO atau dengan hal-hal yang katanya itu merusak hormon, padahal itu tidak terbukti. Yang ada hormon yang ada di kacang kedelai itu bukan estrogen, tapi phytoestrogen, dua hal yang berbeda dan tidak berbahaya atau mengganggu hormon dan yang seringkali kita dengar di pemberitaan-pemberitaan yang viral itu. Nah, yang menarik adalah bahwa mereka bisa membuat tempe dengan berbagai jenis kacang. Sebenarnya ini bukan hal yang baru. Di Indonesia juga ada tempe dari kacang hijau. Di sini ada yang pakai black bean. Saya juga mendengar di Indonesia juga ada seorang ibu yang pernah membuat tempe yang dari 18 jenis kacang-kacangan. Jadi tempe itu bukan hanya kedelai yang kemudian dijadikan tempe itu, tapi sebenarnya proses fermentasi yang dimana ketika kacang itu terfermentasi, itu akan mempunyai kadar gizi yang meningkat dan lebih gampang proteinnya dicerna oleh tubuh kita karena sudah terhidrolisasi atau terpecah itu sendiri. Jadi, menurut saya, bangsa Indonesia harusnya bangga dan juga punya sesuatu hal yang sangat-sangat perlu untuk diteliti lebih dalam karena bangsa Indonesia lah yang menciptakan si tempe ini sendiri. Karena dengan tempe itu sendiri, maka harga sendiri murah, tapi apa yang terjadi? Kita punya kualitas pangan yang lebih baik. Dan menurut saya, nggak ada salahnya juga proyek-proyek seperti makan gratis itu juga tempe untuk selipkan, tapi tentu variasinya banyak dan kemudian juga mempunyai kualitas yang bagus. Sehingga protein dapat, gizi juga dapat, dan harganya juga bisa ditekan sehingga eh, kesehatan masyarakat di Indonesia menjadi lebih baik. Salam bahagia dari saya, Gobin Fasih.